Slide-nya sudah keluar ya, atau tampilan layar di monitornya sudah berubah ya? Iya Pak, udah Pak. Iya Pak, Ya. udah. Jadi untuk pembuktian prosentase kesalahan dari interpolasi linier, yang pertama tadi bisa dilakukan dengan cara menggunakan bantuan kalkulator untuk melakukan verifikasi atau pembuktian. Misalkan sebagai contohnya digunakan adalah nilai log 3 atau logaritma nilai 3 didapat nilainya adalah 0,4717, kemudian log 5 didapat nilainya adalah 0,699897, kemudian log 4,5 didapat nilainya 0,653271. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana prediksi dari interpolasi atau hitungan dari interpolasi? Berapa nilai log 4,5? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Berapa prediksi dari interpolasi? Kalau yang ini 0,65321 itu adalah perhitungan kalkulator. Lalu bagaimana penghitungan secara interpolasi linier untuk nilai log 4,5. Ada yang sudah ketemu jawabannya berapa hasilnya? Ya, baik. Gimana? Ada ketemu berapa hasilnya? Nol 0,6435 Pak. 0,6435 ya. 435075. Ya, 0,6435. Ya, sekitar segini ya. Log 4,5 ini adalah prediksi dari dari numerik tersebut. Dari interpolasi tersebut dikirakan hasilnya adalah hitungan secara, ini adalah rumus interpolasi yang ini, yang
ini tampilkan ini adalah rumus interpolasi didapatkan 0,6435. Sedangkan ini prediksi kalkulator 0,6521. Jadi kalau misalnya dihitung berapa persentase kesalahan dari prediksi interpolasi itu, diperkirakan kesalahannya sekitar 1,49%. Jadi kesalahannya itu diperkirakan sekitar 1,49%. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Pak. Kenapa? Nggak ada ya? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah summary-nya atau ringkasannya. Interpolasi linier merupakan pendekatan interpolasi dengan 1 derajat. 1 derajat itu orde 1, tingkat 1, pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui prediksi garis lurus. Yang tadi di slide awal pertama kali tadi ada gambar garis lurus, garis lurus secara linear, kemudian parabolik, dan kemudian ada yang ketiga itu ada kuadratik. Jadi parabolik yang 2 kali parabolik, jadi ada terbuka ke bawah dan terbuka ke atas. Lalu untuk memprediksi atau memperbagi kondisi tersebut, kalau misalkan data yang diketahui tidak linear atau tidak berupa garis lurus, bisa dilakukan pendekatan secara yang tadi menggunakan interpolasi dengan tingkatan orde 2. Orde 2 berarti tingkat 2 atau kuadratik, berarti data yang harus diketahui ada 3 titik: titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Kemudian orde ketiga berarti memiliki 4 data yang diketahui, orde keempat 5 data yang diketahui, dan seterusnya. Yang sering juga disebut dengan istilah interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Berikutnya di bagian ini, ini adalah tools-nya. Nanti Anda coba trial atau coba menggunakan MATLAB. Coba Anda hitunglah nilai ini. Nilai T besar, T kecil, yang ini notasi TT, T besar, T kecil, bacanya TT. Jadi dituliskan di bagian ini nilainya. Untuk nilai 220, berapa nilai VT di bagian ini? Jika nilai yang ingin dicari lagi adalah 230, berapa nilai VT di bagian ini? Ini adalah contoh dari interpolasi linear. Dikatakan linear karena melihat dari data tabel yang di sini, datanya naik secara terus ya. Artinya tidak ada penurunan data dari 150 menjadi 200, dari 200 menjadi 220, dari 220 menjadi 230, 30, 250, 300, 350, dan seterusnya sampai 500. Sama juga halnya dengan yang ini 0,4, 0,05, kemudian titik-titik, di sini ada menjadi 0,7, 0,8, 0,9, 1, 0,11, 0,12, dan 0,14.